Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Yuaniatil Hasanah dengan NIM 4117230054 kelas 231A1. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan hasil kerja saya di mata kuliah ICT dan Informasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Amang Fatur Rahman MPDI. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang model implementasi ICT, analisis pengaruhnya terhadap kesiapan guru, TPACK, dan efektivitas pembelajaran jarak jauh di sekolah menengah di Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jangan lupa disimak. Latar belakang. Era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 mendorong integrasi ICT dalam pendidikan, di mana ICT ini, teknologi informasi dan komunikasi ini, menjadi tulang punggung atau menjadi penopang dasar utama sebagai inovasi pembelajaran. Apalagi adanya pandemi COVID-19 ini yang memaksa diadakannya pembelajaran jarak jauh dengan berbagai aplikasi seperti Google Classroom, Zoom, Google Meet, dan sejenisnya. Itu menurut Azizah, Ismail, dan lain-lainnya. Dan ICT tersebut itu berpotensi meningkatkan motivasi, minat, dan hasil belajar siswa. Beberapa penelitian mengungkapkan adanya implementasi ICT ini masih terhambat oleh 3 masalah utama yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu kesiapan guru yang belum optimal, rendahnya TPACK yang singkatannya itu Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Kompetensi TPACK ini adalah kemampuan atau kompetensi seorang guru yang menggabungkan teknologi ke dalam praktek pengajarannya yang didasarkan pada pemahaman mendalam tentang materi yang diajarkan, kontennya, dan strategi pengajarannya, pedagoginya. Yang kedua yaitu keterbatasan infrastruktur dan kesenjangan digital, yaitu infrastruktur yang tidak memadai kayak jaringan internet yang lemah, perangkat teknologi yang kurang, listrik yang kurang stabil. Terus yang kesenjangan digital ini kayak perbedaan kemampuan dalam mengelola atau mengakses teknologi, sehingga tidak adil, sehingga muncul ketidakadilan. Karena kan ada yang paham teknologi, ada yang enggak, yang itu membuat tantangan implementasi ICT terhambat. Terus hambatan tentang implementasi ICT yang ketiga, yang terakhir, yaitu kurangnya dukungan kebijakan dan sistem terintegrasi. Kurangnya dukungan ini yang membuat implementasi program menjadi tidak maksimal. Karena apa? Karena guru bingung karena nggak ada arahan yang jelas. Terus penggunaan teknologi tidak konsisten dan program sekolah berjalan dengan setengah-setengah. Selanjutnya kesenjangan penelitian, research gap, kajian literatur dominan namun minim penelitian empiris yang menguji model implementasi ICT terintegrasi. Perlunya model yang menyinergikan pelatihan guru, infrastruktur, dan kebijakan. Maksudnya yaitu banyak penelitian yang hanya mengkaji berdasarkan review tulisan yang berasal dari penelitian sebelum-sebelumnya, dan sedikit peneliti tersebut itu melakukan uji coba langsung, terjun lapangan gitu, kayak observasi, wawancara gitu. Sehingga tanpa bukti tersebut hasilnya itu belum dapat dipastikan secara benar gitu, secara praktis, secara nyata gitu. Terus dan sangat diperlukannya sebuah model implementasi ICT ini yang menyatukan pelatihan guru, terus ketersediaan infrastruktur, dan dukungan kebijakan. Kenapa? Karena agar penerapan teknologi itu benar-benar efektif dan berkelanjutan. Bahasan selanjutnya yaitu kajian pustaka. Pertama, pembelajaran jarak jauh atau PJJ di Indonesia. Transisi besar-besaran selama pandemi. Maksudnya, selama pandemi ini atau selama COVID-19, sekolah ini di seluruh Indonesia tiba-tiba beralih dari pembelajaran tatap muka atau offline itu ke pembelajaran jarak jauh atau disebut daring. Karena perubahan yang tiba-tiba ini, guru, siswa, dan orang tua ini
mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Tantangan kesiapan sekolah, kolaborasi dengan orang tua, dan inovasi media. Pembelajaran jarak jauh ini memiliki tantangan. Yang pertama yaitu kesiapan sekolah. Kan tidak semua sekolah itu memiliki fasilitas teknologi, komputer kayak gitu. Terus jaringan internet yang lancar. Mungkin gak adanya wifi ya, masih gak ada wifi di sekolahnya. Selanjutnya kolaborasi dengan orang tua. Karena ini pembelajaran jarak jauh, jadi orang tua juga harus berpartisipasi ya. Orang tua harus membantu anak belajar di rumah, tapi kan tidak semua orang tua memiliki waktu ya. Bisa aja sibuk dengan pekerjaan atau sibuk yang lainnya. Terus juga belum tentu orang tua itu paham tentang teknologi, itu tantangannya. Yang terakhir, inovasi media pembelajaran. Guru juga harus bisa menggunakan media digital, menggunakan teknologi kayak membuat video atau menggunakan Google Classroom dan yang lain-lain. Terus PJJ memerlukan strategi matang untuk efektivitas optimal. Agar pembelajaran jarak jauh ini dapat berjalan dengan baik, sekolah, lembaga itu harus memiliki beberapa perencanaan pembelajaran yang jelas, pengelolaan waktu dan tugas yang terstruktur, yang teratur, yang beraturan. Selanjutnya, Technological Pedagogical Content Knowledge atau disingkat TPACK. Yang pertama itu kerangka kunci untuk kesiapan guru di abad 21, di mana TPACK ini dianggap sebagai kompetensi penting atau kemampuan penting yang harus dimiliki guru, bukan hanya menguasai materi pembelajaran atau cara mengajarnya, tetapi juga dalam teknologi pendidikannya. Dan pada abad 21 ini pembelajaran berbasis digital, media interaktif, dan literasi teknologi menjadi kebutuhan utama. Sehingga TPACK ini menjadi kerangka, menjadi acuan dalam mempersiapkan guru agar lebih adaptif dan inovatif. Integrasi antara teknologi, pedagogi, dan konten. Beberapa penelitian mengkonfirmasi ada beberapa tingkat kemampuan TPACK guru di Indonesia. Menurut Ritonga Sumanti dan Anas, dalam penelitiannya pada guru pendidikan agama Islam di sekolah dasar menemukan adanya kemampuan TPACK guru secara keseluruhan sudah berada dalam kategori baik pada semua aspek. Penelitian menunjukkan pedagogi sebagai fondasi terpenting. Kan teknologi itu semakin pesat, jadi guru juga harus menyesuaikan kepesatan teknologi tersebut. Kemampuan guru dalam memilih metode mengajar, mengolah kelas, dan memahami karakter siswa itu menjadi kunci utama, menjadi fondasi terpenting dalam keberhasilan pembelajaran tersebut. Intinya yaitu teknologi itu penting, konten juga penting, tapi pedagogi adalah inti yang menentukan teknologi ini bisa digunakan secara efektif apa enggak. Hubungan ICT, TPACK, dan efektivitas PJJ. Pertama, implementasi ICT dan meningkatkan TPACK guru. Dukungan institusi melalui model implementasi ICT yang terstruktur yang mencakup pelatihan dan akses dapat meningkatkan kemampuan TPACK guru. Hal ini dapat dibuktikan oleh Haryati dan kawan-kawannya. Kedua, terdapat hubungan antara TPACK yang baik dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Guru dengan TPACK yang baik akan lebih mampu mendesain pembelajaran yang efektif, bahkan dalam konteks PJJ, efektif dalam meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Ini menunjukkan bahwa TPACK bukan hanya tentang kemampuan teknis, tetapi tentang merancang pengalaman belajar yang bermakna. Yang ketiga, model implementasi yang terstruktur dan mendukung keberlanjutan integrasi ICT. Yang artinya integrasi ICT ini tidak bisa dilakukan secara spontan atau tanpa arah, gak terstruktur. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan Mises Method dengan desain sequential explanatory design. Terus lokasi dan waktunya yaitu penelitian ini memilih 6 SMA di Kota Bandung. Waktunya yaitu 12 bulan.
Selanjutnya, populasi dan sampel. Guru SMA di Kota Bandung dengan populasi 450 guru. Terus siswa SMA kelas 10 di Kota Bandung dengan populasi 2.500 siswa. Sampelnya, teknik sampling, multistage, random sampling. Prosedur pengembangan model. Tahap pertama, analisis kebutuhan. Tahap kedua, perancangan model. Tahap ketiga yaitu uji coba terbatas. Selanjutnya, pengumpulan data. Yang pertama, fase kuantitatif, yaitu dengan kuesioner TPAJK, tes hasil belajar, dan skala keterlibatan siswa. Yang kedua yaitu kualitatif dengan wawancara, observasi, atau FGD. Kemudian, analisis data. Yang pertama yaitu kuantitatif dengan uji T, ANCOVA, dan effect size. Yang kedua, kualitatif dengan analisis tematik dan interaktif. Yang ketiga, integratif dengan joint display analysis. Oke teman-teman, mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.